Al-hikmah al-muta'aliyah fil asfaril aqliyah al-arba'ah. Hikmah muta'aliyah di dalam perjalanan akliyah yang 4. Al-juz'ul awal, juz pertama. Muqaddimah muallif, muqaddimah pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fa'ilin kulli mahsusin wa ma'kul, fa'ilin yang menjadi pelaku, kulli mahsusin setiap yang bisa diindra, al-mahsus yang bisa diindra, wa ma'kulin yang bisa dicerna dengan akal. Kata ini kata-kata yang khas ya, yang menunjukkan bagaimana pemikiran Mulasadra itu sangat terpengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya. Contohnya pada kata fa'ilin yang mencerminkan gagasan dari Ibnu Arabi bahwa alam semesta itu adalah merupakan bagian atau hasil dari af'al, dari asma-asma, dari zatnya Allah. Jadi di sini Mulasadra menulis atau menggunakan kata fa'il sebagai pelaku ya, bukan kata yang lain. Pelaku atau fa'il dari kulli mahsusin, semua yang mahsus bisa diindra. Ini kata-kata ini al-mahsus khas kalangan filosof peripatetik. Al-mahsus ada jenis satu pengetahuan di kalangan para filsuf dikenal dengan pengetahuan hissiyah atau pengetahuan indrawi, dan ada pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan akliyah. Makanya di sini ditulis kulli mahsusin wa ma'kulin. Jadi segala sesuatu alam semesta itu bagi Mulasadra adalah sesuatu yang sifatnya mahsus wa ma'kul. Adapun perbedaannya, al-mahsus adalah sesuatu yang bisa diindra, dan ma'kul sesuatu yang bisa dirasionalkan. Bentuknya al-mahsus berupa gambaran benda-benda indrawi, sedangkan al-ma'kul berupa makna. Ada sebenarnya satu pengetahuan lagi di antara yang mahsus dan ma'kul itu. Ibnu Sina mengatakan ada pengetahuan yang sifatnya mutakhayyal atau bersifat khayali. Nah, mutakhayyal ini berada di tengah-tengah antara pengetahuan hissiyah, pengetahuan indrawi, dan pengetahuan akliyah. Ia produknya atau pengetahuan itu bersifat abstrak, tetapi bukan makna yang diambil, tetapi berupa tetap gambar-gambar. Seperti misalkan kita di benak kita membayangkan gambaran kuda dengan sayap menjadi kuda bersayap. Itu adalah pengetahuan mukhayyal, bentuknya abstrak, tetapi bukan berada di dalam realitas yang indrawi. Selanjutnya yaitu waghayati kulli matlubi wa mas'ul, dan menjadi tujuan akhir kulli matlubin, semua yang mencari atau yang dicari, wa mas'ulin, dan yang diinginkan. Jadi bagi Mulasadra Allah itu adalah tujuan akhir dari seluruh apapun yang dicari dan apapun yang mas'ulin, yang dipersoalkan dan yang diminta atau dimohonkan oleh setiap manusia. Kata ghaya juga di sini kata yang tidak asing karena pernah digunakan oleh Aristoteles, maksudnya oleh Ibnu Sina ketika beliau ingin menggunakan atau mengungkapkan konsep final cause atau penyebab terakhir, yaitu tujuan akhir dari segala suatu ciptaan. Ibnu Sina menggunakan kata ghayah juga, al-ilah al-ghayah. Nah, jadi tujuan akhir yang ilahiyah, dan kata ini digunakan kembali oleh Mulasadra. Wassalatu, dan sholawat ala sofwati ibadihi, kepada sofwati itu artinya pilihan yang murni, ibadihi atas di antara hamba-hambanya, ya, sesuatu yang sudah dipilih atau disaring dari antara hamba-hambanya yang paling murni, itu ala sofwati bagiannya.
wa hudatil khalqi, dan mereka-mereka yang para pemberi petunjuk terhadap para makhluk, ila mabda'ihi, kepada mabda itu artinya asal mula dari keberadaan, wa ma'adihi, dan tempat berakhirnya keberadaan. Kalau dalam istilah filsafat, mabda itu emanasi awal ya, tempat emanasi awal atau tempat kembali yang paling awal, wa ma'adihi, dan kembali yang paling akhir. Siyaman, terutama tadi sholawat itu terutama kepada Sayyidil Mustafa ini, yaitu tuannya atau pemimpinnya orang-orang yang terpilih, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, al-mab'usi, yang diutus, ila kafati, kepada seluruh as-saqalaini, dua golongan. Dan kata yang digunakan di sini adalah saqalaini, sesuatu yang berat ya. Jadi dua golongan yang berat, atau dalam bahasa filsafatnya atau dalam bahasa eksistensinya, mereka adalah golongan-golongan yang mempunyai masa, wujud atau masa. Nah, biasanya dua golongan ini adalah manusia, golongan manusia dan golongan jin. Kenapa? Karena mereka berdua ini tinggal di alam yang memiliki masa. Nah, sedangkan seperti malaikat dan yang lain, mereka tinggal di alam yang tidak sakolen, tidak berat. Mereka hidup dengan cara melayang-layang dan sangat cepat jika bergerak, tidak terkena hukum-hukum sakolen ini. Allahumma sholli alaihi wa ala arwahit thahirah. Ya, semoga Allah melimpahkan rahmat atasnya, wa ala arwahi, dan atas arwahit thahirah, arwah-arwah yang suci, min ali baitihi, dari keluarganya, wa auladihi, dan anak-anaknya, wal asbah az-zahirati, dan sosok-sosok suci, penampakan-penampakan suci az-zahirah yang jelas. Ini kata ini, al-asbah ini biasa digunakan untuk penampakan-penampakan yang bercahaya gitu ya. Jadi untuk membedakan antara penampakan yang bersifat ruhiyah dan asbahiyah. Kalau di dalam filsafat, misalkan di filsafat Ibnu Arabi, ada beberapa alam di mana alam itu terdiri di dalam macam-macam jenisnya, dan misalnya tiga yang paling bawah itu ada alam jasmani, yang kedua alam misal, dan yang ketiga alam arwah. Nah, asbah ini adalah perwujudan dari jiwa-jiwa seseorang di dalam alam misal. Jadi ketika misalkan kita bermimpi atau berada dalam perjalanan spiritual, kita melihat sosok-sosok bercahaya, itu bukan arwah tetapi disebutnya asbahuz zahirah, atau penampakan-penampakan sosok yang bercahaya, dan itu masih di alam misal. Tetapi ketika alam arwah, sifatnya sudah lebih halus lagi dan sudah tidak memiliki sosok jika kita mengikuti filsafat Ibnu Arabi. Karena di sini Mullah Sadra memang menggunakan, nampaknya sangat jelas sekali sejak awal, sejak muqaddimah, menggunakan kerangka metafisika Ibnu Arabi. Min auliyaihi, ya, jadi memang asbahud dhahirah itu dari wujud atau sosok penampakan dari para aulia-aulia Allah itu sendiri. Jadi mereka yang punya penampakan seperti itu di alam misal, itu alam yang menjembatani antara alam dunia, alam jasad dengan alam ruh. Mereka biasanya milik para aulia Allah gitu kan. Karena sosok-sosok yang lain yang bukan aulia biasanya hanya berwujud saja, berwujud tanpa ada cahayanya. Wa ahfadihi, dan keturunannya. Wa ba'du.